Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya. Di video kali ini aku akan membahas sejarah penerbangan dari masa ke masa. Nah, bagi kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini biar aku makin semangat untuk bikin videonya. Jangan lupa tekan bel lonceng notifikasinya biar kalian selalu tahu update terbaru soal channel aku. Prinsip-prinsip penerbangan pertama kali digagaskan oleh ilmuwan atau filsuf asal Andalusia bernama Abbas bin Firnas. Beliau adalah ilmuwan yang mendalami ilmu di bidang fisika, matematika, astronomi, dan aeronautika pada kala itu, yakni pada abad ke-9. Abbas bin Firnas adalah manusia yang pertama kali terbang dengan alat buatannya sendiri yang bernama glider. Jadi glider itu adalah alat terbang yang ada sayapnya. Temuannya ini sendiri terinspirasi dari seorang pria pemberani bernama Armen Firman. Jadi teman-teman, Armen Firman ini pernah melakukan suatu percobaan terjun dari atas atau puncak Masjid Agung Qurtuba di Kuwait pada saat itu dengan menggunakan alat buatannya sendiri. Nah, tapi alat yang ditemukan Armen Firman ini tidak sama dengan prinsip-prinsip penerbangan. Jadi prinsipnya itu seperti parasut. Jadi Armen Firman ini lebih dikenal dengan atau sebagai bapak penemu parasut pertama di dunia. Nah, jadi teman-teman, Abbas bin Firnas ini pada tahun 852 Masehi hadir di percobaan pertama Armen Firman tersebut dan beliau terinspirasi membuat glider, alat terbang buatannya itu dari situ. Nah, alhasil pada tahun 875 Masehi, Armen Firman ini berhasil membuat glidernya itu. Abbas bin Firnas ini akhirnya memutuskan untuk melakukan percobaan dengan mengundang orang-orang yang ada di sekitar Cordoba untuk menyaksikan percobaan penerbangan pertamanya tersebut. Beliau melakukan aksi penerbangannya tersebut di Jabal Al-A'ruf atau Mount of the Bright di daerah Rusafa dekat Cordoba. Sebelum melakukan uji cobanya tersebut, Abbas bin Firnas sempat mengucapkan salam perpisahan kepada orang-orang yang menyaksikannya karena siapa tahu uji cobanya atau percobaannya ini gagal. Beliau berkata seperti ini, "Saat ini saya mengucapkan selamat tinggal. Saya akan bergerak dengan mengepakkan sayap yang seharusnya membuat saya terbang seperti burung. Jika semua berjalan dengan baik, saya bisa kembali dengan selamat." Akhirnya beliau pun terbang dan penerbangannya itu sukses. Beliau mampu terbang selama 10 menit. Sayangnya teman-teman, cara untuk landing atau mendarat, jadi selama 10 menit itu udah terbang, akhirnya kan Abbas bin Firnas ini memutuskan untuk mendarat. Tapi sayangnya cara untuk mendaratnya ini kurang tepat sehingga beliau mengalami kecelakaan. Glidernya ini terhempas ke tanah beserta tubuh dari Abbas bin Firnas ini sendiri dan beliau mengalami cedera patah tulang di bagian punggungnya. Setelah kejadian itu pun Abbas bin Firnas tetap tidak kalah semangat ya teman-teman. Beliau tetap semangat dalam berjuang untuk menemukan atau menyempurnakan glidernya tersebut. Dan ternyata setelah diselidiki, penyebab dari gagalnya atau kurang sempurnanya mendaratnya Abbas bin Firnas itu adalah ternyata beliau tidak sempat memperhitungkan pentingnya ekor dalam alat terbang. Jadi kalau di burung itu ekor itu berfungsi seperti mengurangi laju kita saat kita mau mendarat. Nah, begitu pula dengan pesawat terbang atau alat terbang. Jadi karena masih percobaan pertama, Abbas bin Firnas ini belum memperhitungkan semua itu. Nah, setelah kejadian itu, Abbas bin Firnas barulah menyempurnakan glidernya dan membuat alat terbang, bukan alat terbang lain. Dan beliau juga membuat perangkat terbang lainnya seperti kacamata terbang.
Abbas bin Firnas ini meninggal pada tahun 888 Masehi karena beliau tidak sanggup menahan deraan sakit akibat cedera di punggungnya. Beliau pun meninggalkan buku-buku sebagai warisan atau ilmunya tersebut sebagai warisan, dan setelah Kesultanan Andalusia ini runtuh, buku-bukunya tersebut sempat dibaca oleh ilmuwan-ilmuwan barat. Satu ilmuwan barat yang membaca buku-buku dari Abbas bin Firnas ini adalah Leonardo da Vinci. Nah, dari hasil membaca dari teori-teori temuan Abbas bin Firnas ini, Leonardo da Vinci mampu atau bisa membuat sketsa cetak biru pesawat terbang. Alat terbang dengan menggunakan mesin pertama kalinya diciptakan oleh Wright bersaudara. Mereka adalah Wilbur Wright dan Orville Wright. Wright bersaudara tertarik pada dunia penerbangan setelah mereka mempelajari penerbangan pesawat luncur yang mereka pelajari dari seorang insinyur Jerman bernama Otto Lilienthal pada tahun 1880-an. Meskipun tidak mengenyam pendidikan di bangku kuliah, akan tetapi mereka memiliki kemampuan teknik yang luar biasa. Mereka juga melakukan pendekatan yang hebat dalam menyelesaikan masalah permekanikan. Pada tahun 1900, mereka melakukan percobaan pertama dalam menerbangkan pesawat buatan mereka dengan mengundang 5 orang sebagai saksi di Kitty Hawk, Carolina Utara. Namun, uji coba mereka ini yang pertama gagal pada tahun 1900 tersebut. Uji coba kedua dilakukan pada tanggal 14 Desember 1903, akan tetapi mesin macet saat akan lepas landas. 3 hari kemudian, pada tanggal 17 Desember 1903, mereka melakukan percobaan ketiganya. Dan percobaan itu berhasil dilakukan oleh Wright bersaudara. Orville Wright terbang selama 12 detik dengan ketinggian 120 kaki. Kemudian 3 percobaan selanjutnya mereka lakukan secara bergiliran. Jadi karena pesawat buatan mereka ini juga masih bisa mengangkut 1 orang saja atau pilotnya saja, jadi mereka ganti-gantian gitu teman-teman untuk melakukan percobaannya. Yang tadi pertama Orville, terus Wilbur, terus Orville lagi, terus Wilbur, dan akhirnya percobaan terakhir dilakukan oleh Wilbur Wright. Dia berhasil terbang dengan ketinggian 852 kaki selama 59 detik. Wright bersaudara tetap mengembangkan pesawat buatan mereka hingga pada tahun 1905, pesawat mereka bisa melakukan manuver dengan kompleks dan tetap terbang hingga 39 menit. Pada tahun 1909, Korps Sinyal Angkatan Darat Amerika Serikat membeli pesawat buatan khusus dari Wright bersaudara ini, dan akhirnya mereka mendirikan perusahaan pesawat milik mereka sendiri untuk membangun dan memasarkan pesawat mereka. Wilbur Wright meninggal pada tahun 1912 akibat demam tifoid, dan Orville Wright meninggal pada tahun 1946. Nah, selain dari Wright bersaudara ini teman-teman, di zaman modern ada juga ilmuwan lain yang berhasil mengembangkan pesawat terbang, yakni Alberto Santos Dumont. Pada tahun 1906, Alberto Santos Dumont atau pria asal Brazil ini berhasil membuat decak kagum penduduk Eropa dengan mendemonstrasikan pesawat 14 bis buatannya yang mampu terbang selama 21 detik dengan ketinggian 22 meter di atas kota Paris, Prancis. Nah, pesawat 14 bis sendiri ini merupakan pesawat yang sudah memiliki sayap tetap. Beliau ini berinovasi dengan menambahkan tuas pada pesawat untuk menggerakkan pesawat ini bisa berbelok ke kanan dan ke kiri, sehingga pesawat ini bisa lebih stabil. Nah, sekian dari part 1 sejarah penemuan pesawat terbang dari masa ke masa. Kita bakalan lanjut ke part 2 di video selanjutnya ya teman-teman. Jadi jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan seputar informasi terbaru seputar channel aku. Dan jangan lupa juga
follow Instagram aku di @lia_maria_dewi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.